Merdeka Copper Gold Tbk dengan kode saham MDKA. Di sini kalau kita lihat harga MDKA sekarang di 2.910, turun ya semenjak di Februari 2003 kemarin sempat tren bullish dari 2018 sampai April 2022 kemarin, lalu turun di Juli 2022, lalu merangkak naik di Februari 2023 dan turun sampai sekarang. Sini kalau kita lihat pergerakan MDKA ini hampir sama dengan harga emas ya. Cuman harga emas ini naiknya lebih duluan. Di sini 2020 naiknya, di sini harga MDKA ini naiknya di April 2022. Kalau kita lihat ya, di sini naik di tahun 2020, di 2020-nya baru naik ya. Lalu turun ya, di sini. Turun di sini tahun 2021 penurunannya. Di sini di 2022, lalu sideways ya di sini sampai 2021. Di sini sideways sampai 2022. Lalu naik ya. Naik sini. Di sini juga naik, lalu turun. Cuman di sini di harga emas udah naik ya. Cuman MDKA ini belum mengikuti. Mungkin karena harga emasnya lebih ini ya. Harga emasnya ini lebih duluan ketimbang pergerakan dari saham MDKA ini. Ya, jadi kemungkinan ini ada potensi ya untuk MDKA ini naik lagi nih. Oke, kita bandingkan dengan kinerjanya untuk MDKA ini di 2018 sampai 2020 ini cenderung sideways ya. Ini cenderung sideways, lalu turun ya semenjak pandemi. Di sini turun di pandemi, lalu naik kencang di sini ya. Kencang, lumayan ya naiknya sini, naik tinggi lalu turun ya. Tren turun lalu mulai naik lagi di sini. Kemudian MDKA ini di akhir turun ya. Di sini MDKA merugi ya di kuartal 3 2022 kemarin. Oke, itu tadi ya untuk pergerakan harga saham MDKA dengan pergerakan harga emas ya. Harga emas dan kinerjanya. Mungkin nanti di akhir kita coba prediksi harga saham MDKA ini kemana, dan kita atur strateginya apa, layak buat dijual atau yang sudah beli MDKA apakah masih layak di hold. Sebelum kita lanjut ke prediksi harga saham, kita cek dulu ya profil singkat dari MDKA. Jadi MDKA ini perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas ya. Lalu kalau kita lihat di sini untuk dewan komisaris dan direksinya mungkin bisa dibaca sendiri ya di sini ya. Lalu di sini jumlah saham yang beredarnya ada 24,11 miliar lembar. Lalu market cap-nya sekarang di harga tadi harganya 2910 ya. 2910 1,2 triliun. Lalu jumlah saham yang beredar di masyarakatnya di sini 52% ya. Sisanya ada PT Mitra Daya Mustika, Garil Baldi Thohir, PT Suwarna Arta Mandiri, PT Saratoga Investama ya. Sini punya Pak Sandiaga Uno ya. Ada di sini. Ini Gabriel Tahir Top, mungkin Pak Boy Thohir ya. Untuk ini karena capnya lumayan besar ya, 70,2 triliun, lalu jumlah beredarnya 52,4%, maka ini saham yang liquid ya. Jadi untuk kalian yang punya modal besar ya nggak perlu khawatir karena bisa jual belikan sahamnya dengan mudah. Lalu dari segi neraca keuangan sini asetnya dari 2020 trennya bullish ya. Untuk perkembangan asetnya trennya naik. Di 2022 ini mulai signifikan ya kenaikan asetnya. Sini karena ada perkembangan ekuitasnya di sini ya. Kenaikan ekuitasnya. Lalu di sini selain ekuitas, utangnya juga nambah ya. Jadi nggak cuma ekuitas, asetnya juga naik ini karena liabilitasnya juga utang. Karena aset itu adalah ekuitas ditambah liabilitas. Lalu dari segi DER ini 0,9 kali ya, hampir 1 kali. Nggak bisa dibilang buruk, nggak bisa dibilang baik juga ya, cukup lah ya. Karena masih bawah 1 kali.
Jadi kalau DER-nya masih di bawah 1 kali, masih kecil kemungkinan MDKA ini gagal bayar hutang. Namun karena hampir 1 kali dengan likuiditasnya, jadi hutang dengan liabilitasnya bersama ya, jadi kemungkinan cukup besar ya DER-nya, nggak bisa dibilang kecil juga 0,9 kali ini, walaupun di bawah 1 kali. Jadi masih labanya itu masih belum optimal ya. Laba yang dihasilkan jadi kemungkinan banyak kegerus untuk bayar hutangnya nanti, karena DER-nya cukup tinggi 0,9. Itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangan MDKA ini. Kita lanjut ke kinerja perusahaannya. Di sini ada pendapatannya. Dari segi pendapatan MDKA ini naik ya. Semenjak dari 2020 sampai 2022 kuartal 3 kemarin itu naik signifikan, naikkan pendapatannya, lalu perlahan-lahan turun ya. Namun kalau kita lihat di sini laba bersih dari MDKA ini nggak sejalan dengan pendapatannya. Jadi di sini walaupun kuartal 3 naik di 2022 ini, namun di sini MDKA malah merugi ya. Merugi ini dikarenakan besarnya beban ya, beban operasi, beban operasional, dan beban pajak ya, dan beban hutangnya juga ya, mungkin karena masih besar. Jadi kalau kita lihat walaupun pendapatannya naik di kuartal 3 2022 kemarin, namun MDKA ini malah merugi. Di sini kalau kita lihat marginnya itu pernah di tertingginya itu 53%, sekarang tinggal 1%. Kuartal 3 ini marginnya malah minus ya. Kuartal 3, kuartal 4 ini marginnya minus, dan 2023 ini cuman 1% ya marginnya. Jadi untuk MDKA ini walaupun pendapatannya naik, ya labanya malah turun ya, karena besarnya beban-beban ya, beban pokok penjualan, beban operasional, dan beban pajaknya. Jadi marginnya tergerus. Di sini ya profit marginnya di 2022 ini 7%, 2020 9% ya. Tertingginya itu di 2018. Lalu dari segi ini ya tadi ya, net profit marginnya tinggal 1%, tertingginya 53% ya. Lalu dari segi ROE di sini ROE MDKA ini kecil ya, mungkin karena ya itu ya, market cap-nya besar ya. Di sini ROE-nya tinggal 3,2%, tertingginya itu 13%. Jadi kecil ya ROE dari MDKA ini. Mungkin karena setnya lumayan ya, besar. Lalu dari segi ROE di sini juga trennya turun ya. Terakhir ini turun, agak merangkak naik, tinggal 0,1%. Mungkin kalau masih ya di kuartal 2, 3, dan 4 ini masih 0,1%, berarti ROE-nya tinggal 0,4% per tahun. Mungkin trennya turun ya, cuman kita nggak tahu ya, karena kita lihat tadi harga emas udah mulai naik. Seharusnya biasanya pergerakan sahamnya emas ini, emiten emas ini agak telat dengan harga emas global ya. Oke, ROE-nya kecil ya, masih di bawah 15 kali. Lalu dari segi EPS-nya di sini turun ya, turun. Memang dari 2020 trennya naik ya, dari 2020 naik. Cuman kalau kita lihat di sini masih belum stabil ya, sempat naik tajam dari 2020 ke 2022, sempat naik tajam, lalu turunnya pun juga tajam ya. Makanya MDKA pelan-pelan ya harganya turun, pelan-pelan dia turun. Sekarang EPS-nya tinggal di 2 rupiah. 2 dikali 4 tinggal 8 mungkin di sini kalau masih 2 ya, semoga aja naik ya. Kita tadi ya untuk kinerja MDKA ya, masih belum kelihatan baik ya. ROE-nya kecil, walaupun pendapatannya naik, malah ini labanya turun ya, malah sempat merugi di kuartal 3 ini. Oke, kita lanjut ya untuk strategi perusahaan MDKA. Di sini MDKA ada sudah strategi ya untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi di sini MDKA melakukan beberapa ekspansi ya, dari hulu tambang hingga hilirisasi ya. Yang pertama itu proyek Tembaga 7 Bukit dengan estimasi usia tambang lebih dari 30 tahun ya. Ini rencana ekspansi proyek ini dilakukan bertahap ya.
investasinya ditaksir sekitar 757 juta US dollar ya. Lalu proyek emas Pani di sini, lalu ada ekspansi bisnis ke baterai listrik juga ya. MDKA ini melalui entitas anaknya di Merdeka Baterai Material MBMA ya. Lalu di sini MDKA juga strateginya mendongkrak produksi emas dan tembaga ya. Untuk di sini. Jadi di sini ya, untuk berapa strategi MDKA cukup bagus ya. Mungkin untuk proyeknya, prospeknya. Jadi untuk prospek MDKA ini dinilai memiliki prospek positif ya ke depan seiring dengan rencana produksi baterai EV ya dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Lalu ada juga strategi ekspansi bisnis oleh MDKA ya. Ini dinilai menjadikan prospek MDKA ini bisa bertumbuh ya ke depannya. Oke. Tadi ya untuk strategi dan prospeknya. Lalu lanjut untuk kompetitornya ada Antam, Archie dan Bumi Research ya. Lalu dari segi integritasnya, kalau saya lihat untuk kinerjanya masih bagus Antam ya untuk dibanding kompetitornya ya. Cuma saya BRMS belum saya cek sih ini. Kalau Archie saya udah cek, dia utangnya juga besar nih. Kalau Archie, kalau Antam ini utangnya kecil dan kinerjanya juga bagus. Lalu untuk dari integritas GCG-nya, kinerja MDKA nilai cukup baik ya, walaupun sempat terpuruk di masa pandemi lalu. Lalu MDKA juga transparan dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaan. Lalu MDKA juga belum ada ya terdengar kena kasus hukum. Kita lanjut ya untuk kesehatan cash flow dari MDKA ini. Dari segi aktivitas operasinya di sini bagus ya, positif. Artinya dana masuk lebih besar dibanding dana yang dikeluarkan dalam aktivitas operasi MDKA ini. Lalu dari segi aktivitas investasinya di sini di tahun 2022 ini di sini negatif semua ya. Dan 2022 ini kayaknya paling besar ya. Artinya di sini negatif, artinya MDKA melakukan investasi ya, mengeluarkan dana untuk kegiatan investasinya. Yaitu tadi ya, seperti ekspansi beberapa proyek ya, proyek tambang baru dan proyek electric vehicle ya, EV atau energi terbarukan tadi. Di aktivitas investasinya tidak ada masalah ya. Ini diharapkan nanti dengan investasi ini kedepannya MDKA ini bisa bertumbuh ya. Lalu dari segi pendanaan di sini, MDKA juga ini ya, sini di tahun 2022 juga besar ya utangnya sini, banyak mengajukan utang lumayan besar, makanya tadi dari segi DIR-nya lumayan naik ya, sempat turun namun naik lagi ya DIR dari MDKA ini. Nih, sempat turun 2021 lalu naik lagi, sempat 0,6 ya, lalu naik 0,9. Untuk dari segi dividen MDKA ini dari 2018 sampai 2023 ini sayangnya nggak ada bagian dividen ya. Jadi untuk kalian yang senang dividen, untuk MDKA ini kayaknya kurang cocok ya. Oke, kita lanjut ya untuk valuasi MDKA di sini. Untuk book value-nya naik ya. Lagi di kuartal 1 2022 kemarin sempat naik signifikan di tahun 2022 kemarin. Lalu dari segi PBV sekarang tinggal 2-3 kali, di 2023 ini sempat 11 kali ya. Ini terlalu tinggi ya menurut saya, terlalu kemahalan. Padahal di sini ROI-nya nggak terlalu tinggi juga, cuma 13% pernah. Cuman market mengapresiasinya terlalu tinggi ya. Mungkin karena ada dengar berita MDKA ini mau ekspansi mungkin ya. Jadi diapresiasi terlalu tinggi ini. Cuman balik lagi ya ke harga normalnya kali ya, harga wajarnya. Lalu dari segi PER-nya juga di sini tinggi ya. MDKA ini sempat di 257 ya tadi ya, karena terlalu tinggi market mengapresiasinya, jadi PER-nya itu terlalu tinggi. Dan di 2022 masih tinggi juga ya, 83. Sekarang di kuartal 1 ini lebih tinggi lagi, 437. Jadi sih sebenarnya untuk MDKA ini tinggi ya, atau valuasinya kemahalan ya dari segi PER dan PBV ya sebenarnya. Namun kalau kita lihat di sini, kalau saya hitung berdasarkan book value-nya, penjualan dan laba operasinya di sini berdasarkan trend 5 tahun ini rata-ratanya harga wajarnya masih 5.000 ya. Ya karena kita merata-ratakan dengan yang 5 tahun lalu yang market itu terlalu tinggi mengapresiasinya. Jadi di sini juga tinggi ya. Rata-rata 5 tahun. Jadi kalau saya mungkin harga wajarnya di sekitar sini ya, 3.000.
di 3.000-an ya, ambil 3.000-an. Di sini kan ranknya 3.000 sampai 7.000 harga wajarnya. Jadi kita ambil yang terendahnya aja ya. Di sini harga wajarnya sebenarnya MDKA itu di 3.095 ya. Sekarang harganya 2.910 ya, masih fair value ya. Masih di bawahnya harga wajar sih. Cuman kalau kita lihat untuk MDKA ini kan kinerjanya menurun ya. Jadi mungkin harga wajarnya mungkin akan turun juga nanti. Itu tadi ya untuk valuasi MDKA. Masih sebenarnya kalau berdasarkan hitungan fair value, tapi menurut saya ini sebenarnya kalau dari saya pribadi ini termasuk kemahalan ya dari segi PER dan PBV-nya. Nah ini makanya PBV-nya menuju ke harga wajarnya nih. Oke, itu tadi ya untuk valuasi MDKA. Kita lanjut ya untuk prediksi saham MDKA ini. Jadi menurut saya, ini disclaimer on ya, apakah masih MDKA ini masih bisa lanjut tren naik ya. Jadi kemungkinannya masih bisa ya untuk MDKA ini naik. Kalau kita lihat di sini harga emas naik ya, main tinggi ya, tentu mungkin nanti kinerja MDKA ini di kuartal 2 ini juga akan naik. Ya, kita seperti yang kita tahu ya, yang di awal harga emas ini lebih keduluan ya pergerakannya dibanding pergerakan harga saham MDKA. Jadi agak telat nih MDKA. Saat harga emas naik dia masih belum bergerak. Ini seperti Antam ya. Ini mungkin ada potensi. Cuman untuk MDKA ini saya lihat marginnya kecil ya. Untuk MDKA ini. Pendapatannya bertumbuh, pendapatannya naik, cuman nggak seiring dengan laba bersihnya yang malah turun ya. Jadi tapi untuk kalau kita lihat sini ya, mungkin karena MDKA kemarin bebannya terlalu banyak, beban ya, beban operasional, beban operasi dan beban pajaknya ya, atau mungkin ada beban hutang yang harus dibayar yang mengakibatkan labanya kegerus. Jadi intinya di sini kalau kita lihat harga saham MDKA ini kemungkinan masih bisa naik ya kalau kita lihat dari harga emasnya. Lalu untuk kalian yang mau masuk ke MDKA, apakah masih layak? Kalau saya masih belum yakin ya untuk MDKA ini untuk masuk, karena itu tadi ya marginnya kecil dan masih banyak beban-beban ya, apalagi hutangnya nggak terlalu idealnya itu DER-nya itu 0,5 kali ya, ideal itu di bawah 0,5 kali. Namun MDKA ini 0,9 kali ya, masih besar ya, lumayan besar hutangnya ya, mungkin masih potensi MDKA ini kegerus hutangnya, kegerus ininya labanya karena beban hutang itu. Jadi untuk saya mungkin untuk MDKA ini nggak dulu ya, nggak masuk. Saya lebih milih Antam ketimbang kalau MDKA dibanding MDKA ini. Lalu untuk kalian yang sudah hold MDKA ini, apakah masih layak? Ya, yang seperti saya bilang tadi ya, masih ada potensi untuk MDKA ini naik karena harga emas naik ya, mungkin nanti pendapatannya juga naik ya, mungkin nanti kalau beban-bebannya udah turun ya, mungkin ya labanya juga bisa maksimal. Cuman kalau lihat tren dari kemarin masih belum meyakinkan ya MDKA ini. Jadi itu ya intinya, kalau yang nyangkut ya berharap aja nanti menunggu kinerja kuartal 2, kuartal 3 nya. Nanti akan kita update di kinerja kuartal 2, kuartal 3 nya. Nanti kalau memang udah keluar ya di bulan Agustus akan kita infokan ya. Mungkin itu aja ya untuk mengulas MDKA. Potensinya masih bisa naik, cuman ya itu tadi ya, karena kinerja margin yang terlalu kecil ya, mungkin juga MDKA ini sih turun, tapi ada kemungkinan besar sih naik sih, kemungkinan besar ya MDKA ini kan depannya naik, melihat harga emas juga naik tinggi ya. Oke, itu ya, terima kasih udah menonton sampai habis. Terima kasih, semoga bermanfaat.